Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengambil contoh profesi dokter. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum dokter menjalankan profesinya ataupun pekerjaannya, ia disumpah terlebih dahulu, yaitu berbunyi dengan nama Allah, saya bersumpah. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan negara Indonesia, dokter sudah menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya ia sangat humanis terhadap manusia ataupun semua makhluk insan yang ada di muka bumi, misalkan hewan, dokter hewan seperti itu. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Seperti warga negara umumnya, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, tentunya dokter juga mempunyai kewajiban untuk tunduk ataupun ikut terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam masalah kesehatan seperti itu, ataupun lembaga, misalkan lembaga ID. Nah, yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dokter sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sila kelima ini, yaitu misalkan contohnya dokter mengemban tugas di daerah terpencil. Nah, daerah terpencil tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan kesehatan yang mumpuni seperti daerah-daerah lainnya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Saya Qasim Imam Mustaqim dengan NIM L200190153. Saya di sini mau menjelaskan tentang butir-butir nilai Pancasila dalam penerapannya di profesi seorang guru. Nah, langsung saja. Yang pertama itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seorang guru atau pendidik itu akan melatih anak didik ini untuk selalu ingat kepada Tuhan dengan cara berdoa sebelum atau sesudah melaksanakan sesuatu kegiatan. Nah, kemudian juga bisa memberi contoh dengan beribadah tepat waktu. Itu juga bisa sesuai, dan beribadah ini sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Yes, terus yang kedua, yaitu butir Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini, guru harus mengajar seorang anak didik dengan baik sopan, terus juga beradab, tidak melecehkan atau apapun itu. Nah, terus yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, di sini seorang guru akan memberikan contoh, yaitu gotong royong. Melatih anak didik untuk gotong royong dalam membersihkan kelas. Nah, ini akan memberikan contoh dengan gotong royong, terus juga meredam konflik-konflik seperti anak didik yang seorang anak didik yang bertengkar. Kemudian seorang guru akan memberikan contoh dengan cara memeliharanya. Terus lanjut yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat ini seorang guru akan memberikan contoh, yaitu musyawarah mufakat, seperti pembelian seorang ketua kelas, wakil kelas,
Terus juga menghargai apa yang sudah menjadi keputusan. Nah, pokoknya semisal pada ketua kelas itu harus kalau tidak bisa mufakat, tidak tercapai, pindah ke voting. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan ini dilakukan guru dengan cara mengajarkan pada murid dengan cara yaitu mengepentingkan, mengutamakan itu bertindak adil, keadilan adil kepada seluruh anak didik. Yaitu, ya kalau ada yang tanya diberikan penjelasan yang bagus, baik. Jadi tidak membeda-bedakan, ini ada suku ras, suku, atau seperti dan sebagainya, budaya maupun budaya itu tidak boleh mengajarkan dengan cara yang keburukan. Seperti misal ada yang tanya terus tapi gurunya itu tidak menggubris, tidak menggubris, jadi cuma dilihat saja terus diakhiri. Ya, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Adiansyah, NIM L200190138. Di sini saya akan menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang profesi, yaitu profesi keperawatan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan profesi keperawatan pada sila pertama, yaitu perawat harus mampu menjaga perilaku dan etika dengan baik karena Tuhan selalu mengawasi. Penerapan pada sila kedua yaitu seseorang perawat harus mempunyai rasa kemanusiaan dan moralitas yang tinggi terhadap sesama. Dengan kata lain, terjadi interaksi antara perawat dan pasien. Untuk sila ketiga yaitu perawat dapat menopang hubungan kerjasama dengan teman kerja, baik tenaga keperawatan maupun tenaga profesi lain di keperawatan, agar tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh pasien. Untuk sila keempat yaitu dalam melaksanakan tindakan, perawat perlu membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan kerjasama dengan dokter atau ahli medis lain. Untuk sila kelima yaitu pelayanan yang diberikan harus berdasar pada budi pekerti luhur, niat yang murni untuk keselamatan dan kesejahteraan umat tanpa membedakan kelamin, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, dan ras dan agama yang dianut serta kedudukan pasien, kedudukan tingkat pada pasien. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrul Ma'ali, NIM L200190128 dari kelas Pancasila C. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan nilai Pancasila pada bidang profesi, yaitu petugas gugus tugas percepatan COVID-19. Yaitu yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Misal seorang yang mengabdi untuk negara untuk menanggulangi COVID-19, maka kita harus ingat akan nikmat rahmat yang diberikan Allah pada kita untuk diberikan kelancaran
agar dapat menanggulangi bencana, agar tujuan kita untuk menghapuskan COVID-19 tuntas. Yang kedua, kemanusiaan yang beradab, yaitu sikap dan perilaku petugas harus sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana semestinya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu membina rasa persatuan dan kesatuan, mengakui dan menghargai sepenuhnya pikiran atau pemikiran petugas lain agar dapat mencapai tujuan, yaitu hilangnya COVID-19 di Indonesia. Lalu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, yaitu dalam mengambil keputusan kita harus bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat dan harus menghargai pendapat orang lain, semisal dalam pembagian tugas rapid atau lainnya. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu tercapai tujuan kita, yaitu dapat menanggulangi virus COVID-19 dan masyarakat Indonesia dapat beraktivitas seperti dulu dan normal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ari Prasetya, NIM L200190154. Sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila terhadap bidang ilmu dan profesi sebagai informatikawan, di mana penerapan nilai Pancasila sebagai informatikawan yaitu contohnya membuat sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut dapat mencakup nilai-nilai Pancasila, seperti membuat aplikasi forum musyawarah atau membuat suatu aplikasi yang dampaknya itu berdampak bagus untuk Indonesia sendiri dengan ideologi Pancasila tersebut. Salah satu contohnya yang sudah ada yaitu Gojek ataupun Lazada. Jadi penerapan itu Pancasila itu yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin penjelasan penerapan nilai Pancasila sebagai profesi informatikawan kurang lebih seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.